Nah, dari sini akhirnya satu persatu mulai terungkap. Dan bahkan pada Pilpres 2014 yang lalu, Pak Prabowo itu disarankan untuk menaiki Innova atau Avanza. Dan bahkan jawaban dari Pak Prabowo saat itu, wah, malah mengejutkan publik. Saya tetap memakai kendaraan saya. Kalau tidak suka, jangan pilih saya. Kurang lebih seperti itu. Menurut saya apa yang dilakukan Pak Prabowo pada saat itu ya, ketika kita tidak bisa menerima fakta-fakta bahwa Pak Prabowo itu memang sudah kaya raya ya, kemungkinan tidak mau pencitraan. Kita masih suka dibohongi dengan pencitraan masuk gorong-gorong, memakai mobil Innova dan lain sebagainya. Tetapi Pak Prabowo pada saat lalu tidak demikian, dan bahkan Pak Prabowo juga tetap menjadi pribadi seperti saat ini. Dan bahkan pada waktu lalu ketika Pak Prabowo disarankan untuk naik mobil Innova dan lain sebagainya, Pak Prabowo mengatakan tidak, karena itu suatu bentuk kebohongan. Ya, kurang lebih seperti itu. Ini sangat mengejutkan sekali, yaitu ketika Roma Hurmuzi di sini setidaknya memberikan fakta yang cukup mengejutkan. Dari Cakum Pilpres 2014, Prabowo disarankan menggunakan Innova Avanza sebagai kendaraan kampanye seperti Jokowi JK saat itu. Tapi Prabowo menolak dengan alasan itu menipu rakyat. Ya, semoga sajalah di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Subianto itu tidak membohongi rakyat dan semua program-program dieksekusi dengan baik lah. Karena semua program-program dari capres-capres pada Pilpres 2024 pada waktu lalu semuanya bagus-bagus, kecuali kalau tidak dieksekusi dengan baik. Ya, semoga saja harapan masyarakat itu Pak Prabowo bisa melaksanakan program-programnya dengan baik. Menurut saya sangat keren. Apalagi kalau kita lihat pada Pilpres 2014 yang lalu ya, bahkan juga menjadi headline. Prabowo datang naik Lexus, Jokowi pakai Innova. Wah, karena apa? Karena masyarakat Indonesia sangat suka sekali pemimpin sederhana. Tetapi bukan pencitraan loh. Kalau pencitraan ya kemungkinan masyarakat memilih Pak Prabowo Subianto. Ya, kenapa baru saat ini ya semua masyarakat tersadar yang baik itu pemimpin yang bukan pencitraan. Ya, seperti halnya Pak Prabowo ini, walaupun disarankan untuk pakai Innova dan Avanza, tetapi Pak Prabowo tegas menolak. Dan hal tersebut adalah menipu masyarakat. Dari sini saya juga penasaran, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya dari cuitan Cakum ketika Pak Prabowo menolak kendaraan Innova atau Avanza, dan menurut Pak Prabowo itu adalah menipu rakyat. Dari Adi BG, jadi ceritanya mau diajari penipu. Ya, apa adanya ya Pak Prabowo. Kalau protokol sudah tentukan, ikutin saja. Yang penting Bapak sehat, aman, dan selamat. Menarik juga cerita kawan ini. Si Romi ini ngaku orang paling dekat dengan Mulyono. Disikat juga kasus korupsi. Joget gemoy menipu rakyat. Enggak ya kira-kira. Itu dulu. Coba tiap hari goyang gemoy. Buat apa? Mungkin Gus Ketum lebih suka pencitraan bullying ya. Cara bisa grup dan DNA-nya pasti pora-poranda. Ada yang aneh di Pilpres 2014, Roma Hurmuzi ini pendukung Jokowi, bukan mendukung Prabowo. Gerbong P3 saat itu yang mendukung Prabowo adalah Surya Dharma Ali. Ya, seperti itulah. Menurut saya sangat masuk akal sekali ya, ketika pada saat lalu bahkan ada aksi mogok kerja oleh hakim dan menuntut gaji dinaikkan setidaknya menjadi 142%. Menurut saya ini juga wajib ditimbang-timbang. Karena apa? Karena menurut curhatan para hakim di sini, kenaikan gaji itu sudah tidak naik setidaknya mulai 2012 yang lalu. Artinya sudah 12 tahun gaji dari hakim-hakim di sini tidak diperhatikan oleh Presiden Joko Widodo. Tetapi yang cukup mengejutkan, ketika para hakim di sini curhat, langsung diterima oleh Pak Prabowo Subianto, dan Pak Prabowo juga akan berjanji untuk menaikkan gaji para hakim. Para hakim menangis haru dan pelukan usai dengar telepon Prabowo di DPR. Salah satu koordinator Solidaritas Hakim Indonesia menyampaikan aspirasi mengenai isu kesejahteraan para hakim. Dia meminta isu ini menjadi perhatian pemangku kebijakan. Menurut saya sangat keren sekali lah gerak cepat dari Pak Prabowo Subianto. Ya, walaupun belum menjabat atau belum dilantik, tetapi sepak terjang dari Pak Prabowo sangat keren sekali. Ya, menurut saya PR yang saat ini adalah
untuk menaikkan gaji hakim, guru honorer, ASN, dan lain sebagainya. Apalagi hakim ya, hakim itu pekerjaannya adalah untuk mengadili, sehingga kalau tunjangan dan gajinya dirasa tidak cukup, wah itu juga akan berakibat pada kerjaannya. Kurang lebih seperti itu. Menurut saya sangat keren sekali. Yaitu Pak Prabowo juga langsung gerak cepat dan bahkan juga langsung menerima curhatan dari para hakim di sini. Nah, saya juga penasaran kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya. Dari Rob, bapak-bapak hakim ini menaruh harapan yang setingginya seperti halnya dulu para guru-guru honorer. Pekerja tingkat bawah, petugas damkar, menaruh harapan kepada terputus. Aku berharap negara di bawah naungan Prabowo betul-betul diberantas yang bandel-bandel. Ya, seperti itulah. Nah, bahkan dari Mas Don, kok yang diributkan cuma gajinya? Apa benar selain gaji ada tunjangan sebesar ini? Tunjangan ketua hakim, yaitu kelas pengadilan 2 17,5 juta, kelas pengadilan 1B 20, kelas pengadilan 1A 23, kelas pengadilan 1A khusus 27 juta. Wow, juga cukup besar ya. Tetapi juga para hakim ya seharusnya juga sangat besar sekali, mengingat para hakim itu disumpah untuk mengadili seadil-adilnya. Seharusnya juga harus bebas suap ya, karena tunjangan dan berbagai gaji dirasa cukup, pasti juga akan mengadili seadil-adilnya. Menurut saya seperti itu sih. Kalau gaji kurang, wah pasti juga akan miring-miring, bisa di luar jalur trek ya kalau gaji kurang ya. Kemungkinan seperti itu sih. Saya jadi penasaran ya. Kira-kira beritanya seperti apa ya di sini? Tangis haru hakim usai Prabowo sampaikan komitmen lewat telepon. Tangisan haru hakim pecah saat audiensi di DPR. Rupanya para hakim ini terharu kala menerima kabar dari Presiden terpilih Prabowo Subianto perihal komitmen soal gaji. Seperti diketahui, pimpinan DPR RI menerima audiensi Solidaritas Hakim Indonesia di ruang Komisi 3 DPR Senayan pada 8 Oktober. Mereka menyampaikan aspirasi mengenai kenaikan gaji. Audiensi itu dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, dua pimpinan DPR lain, Dies Kadir dan Cucun Ahmad, ikut mendampingi Dasko. Hadir anggota Komisi 3 DPR RI periode 2019-2024 Habibur Rahman, Rano Al-Fatih, hingga Nasaruddin. Dasko mengatakan audiensi ini terbentuk atas usulan mantan anggota DPR RI di Komisi 3 sebelumnya. Aspirasi tadi kawan-kawan diterima oleh para kawan-kawan dari mantan anggota Komisi 3 ini yang meminta kami pimpinan DPR yang kebetulan juga mantan anggota Komisi 3 untuk menerima aspirasi dari saudara-saudara sekalian, kata Dasko membuka rapat. Ya, seperti itulah. Ya, tetapi sangat keren sekali lah. Belum dilantik saja sudah memutuskan hal-hal yang sangat full sekali lah. Terutama dari hakim di sini sudah 12 tahun tidak mengalami kenaikan gaji. Padahal kalau kita lihat ya, 2012 hingga 2024 itu inflasi sudah bisa dikatakan 2 kali lipat ya. Ya, tapi saya berharaplah pada pilkada serentak besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil.